Kemunculan chatbot atau biasa dikenal ChatGPT diprediksi akan mengubah cara manusia hidup. Bahkan, teknologi besutan OpenAI ini membuat Google dan Baidu panik dan buru-buru mengembangkan penantangnya. Ketika kita mencari informasi dalam Google, maka akan banyak link yang akan disarankan kepada kita. Namun bedanya dari ChatGPT ini yaitu memberikan informasi secara langsung tanpa memberikan link-link tersebut, sehingga kita bisa langsung mendapatkan informasi yang diinginkan. Dalam artian ChatGPT memberikan kemudahan dalam mencari informasi. Dan hasilnya tergantung kepada kita dalam mencari atau memanfaatkan ChatGPT ini. Dalam pengembangan teknologi Artificial Intelligence, AI, atau kecerdasan buatan ini akan memberikan dampak yang bagus untuk pengembangan bisnis-bisnis dengan menggunakan teknologi AI ini. Sehingga memberikan kemudahan dalam operasionalnya dan mempersingkat waktu. Namun di sisi lain, AI ternyata mengancam sejumlah pekerjaan manusia. Karena AI mampu melakukan pekerjaan yang lebih akurat daripada manusia terhadap instruksi yang diperintahkan. Lantas, profesi apakah yang bisa diambil alih oleh teknologi AI ini? Sebelum kita mulai, alangkah baiknya teman-teman subscribe dan like dulu video ini, serta jangan lupa bunyikan loncengnya agar mendapatkan notifikasi untuk informasi berikutnya. Terima kasih. Berikut ini profesi-profesi yang kemungkinan besar dapat digantikan oleh teknologi AI. Yang pertama, profesi teknologi, coding, komputer programmer, software engineer, data analis. Dalam membuat perintah coding dengan menggunakan Python atau JavaScript dan yang lainnya bukanlah profesi yang mudah. Hanya orang dengan IQ yang bagus mampu memahami perintah coding tersebut. Namun dengan pengembangan teknologi AI ini semuanya terbantahkan. Sehingga, pekerjaan-pekerjaan itu akan bisa digantikan oleh tools AI termasuk ChatGPT. Teknologi tersebut dilaporkan dapat menghitung angka dengan akurasi relatif. ChatGPT bisa menghasilkan kode dengan lebih cepat dari manusia. Artinya, orang yang tidak paham dengan IT sekalipun bisa memanfaatkan ChatGPT ini untuk membuat sebuah coding software. Sehingga pekerjaan ini bisa selesai dengan lebih sedikit orang. Yang kedua, pekerjaan media, iklan, pembuat konten, penulis teknis, jurnalis. Pekerjaan lainnya yang akan dihapus adalah yang ada di industri media. AI punya kemampuan untuk membaca, menulis, dan memahami data berbasis teks yang jauh lebih baik daripada manusia. Di setiap platform sekarang ini sudah banyak yang memakai fitur-fitur dari AI, sehingga ini akan sangat memudahkan para konten kreator, pembuat iklan, atau jurnalis dalam membuat karyanya dalam waktu singkat dan tidak mengeluarkan banyak biaya. Profesi ini pun akan semakin tergerus seiring perkembangan teknologi di era modern. Menganalisa dan menginterpretasikan sejumlah data dan informasi berbasis bahasa adalah keterampilan yang diharapkan dapat ditingkatkan oleh teknologi AI generatif, kata partner di McKinsey Global Institute, Anu Madgavkar. Yang ketiga, industri hukum, paralegal, asisten legal. Peranan berorientasi pada bahasa seperti di industri hukum rentan pada otomatisasi. Namun memang tidak sepenuhnya akan pekerjaan dikendalikan mesin. Tapi apakah pengembangan teknologi ini akan sampai di situ saja? Tentu saja tidak. Yang keempat, analis riset market. Mark Murrow dari Brookings Institute yang juga meneliti dampak AI pada pekerja Amerika, mengatakan teknologi itu bisa menganalisa data dan memprediksi hasil. Karena itu, analis riset market akan rentan terhapus di masa depan. AI bisa menggantikan pekerjaan analis riset market seperti mengumpulkan data, identifikasi tren pada data, hingga menemukan kampanye pemasaran yang efektif. Yang kelima, guru. Di masa depan, guru mungkin bukan lagi seorang manusia melainkan komputer dengan teknologi AI. ChatGPT sudah dapat dengan mudah bekerja di dalam kelas, kata Peng Cheng Si, dekan di Departemen Komputasi dan Ilmu Informasi Rochester Institute of Technology. Meski ada bug dan ketidakakuratan dalam hal pengetahuan, ini bisa dengan mudah diperbaiki. Pada dasarnya Anda hanya perlu melatih ChatGPT. Yang keenam, pekerjaan keuangan, analis keuangan, penasihat keuangan pribadi. Analis hingga penasihat keuangan juga jadi pekerjaan yang terancam. Murrow mengatakan AI bisa mengidentifikasi tren pasar, menyoroti investasi pada portofolio yang lebih baik atau buruk, hingga menginformasikan data tersebut. AI bisa menggunakan berbagai bentuk data lainnya untuk memperkirakan campuran investasi yang lebih baik, ucapnya. Yang ketujuh,
Desain grafis. Pada Harvard Business Review bulan Desember, 3 profesor menyatakan DALL-E sebagai ancaman bagi industri desain grafis. DALL-E adalah alat AI yang bisa menghasilkan gambar secara cepat. Hanya dengan memberikan instruksi dari teks dan kemudian dikonvert menjadi gambar. Dan untuk hasilnya tergantung seberapa pintar kamu memberikan instruksi kepada platform tersebut. Masih banyak platform-platform yang menggunakan AI teks menjadi gambar. Yang kedelapan, akuntan. Brett Caraway dari Universitas Toronto mengatakan tenaga kerja intelektual bisa terancam dengan keberadaan AI. Selain pengacara, ada juga akuntan yang digantikan oleh mesin. Bagaimana tidak? Dengan kecanggihan AI yang sangat pesat menjadi sebagian dari kehidupan kita, sehingga dapat memudahkan kita dalam membantu beberapa pekerjaan. Terutama tak lepas dari akuntan, AI pun merancang fitur-fitur yang akan mendukung dalam pekerjaan akuntan. Yang kesembilan, layanan konsumen. Chatbot sudah mulai dipekerjakan untuk menelepon atau mengobrol dengan layanan konsumen. Meskipun dalam pelayanan yang diberikan oleh chatbot tidak terpenuhi sepenuhnya, namun tidak menutup kemungkinan fitur itu akan diperbaiki. Profesi sebenarnya juga sudah sering kita temui di beberapa layanan konsumen di berbagai aplikasi. Seperti salah satu contoh yaitu pada aplikasi My Telkomsel yang bernama Veronica. Faktanya juga studi pada tahun 2022 dari perusahaan riset teknologi Gartner memperkirakan chatbot akan mendominasi 25% saluran tersebut pada 2027 mendatang. Nah, itu beberapa profesi pekerjaan yang akan diambil alih oleh teknologi AI, menurut kalian bagaimana guys? Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, semoga berhasil. Salam sukses!